Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton. Di sana saya mengambil jurusan PGSD dengan nomor induk mahasiswa 032001155. Di sini saya sebagai kelompok 6 dan akan menjelaskan yang pertama, model pembelajaran mind mapping, langkah-langkah mind mapping, manfaat pembelajaran mind mapping, karakteristik metode mind mapping, dan kelebihan dan kelemahan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran mind mapping. Pengertian model pembelajaran mind mapping. Model mind mapping atau dalam bahasa Indonesia berarti peta pikiran adalah model pembelajaran menulis secara kreatif untuk meringankan para pembelajar dalam mengingatkan pengetahuan dan informasi yang telah didapat. Metode ini ditemukan oleh Tony Buzna. Dalam prosesnya, sesudah tulisan selesai, catatan tulisannya akan dirangkum dalam bentuk gagasan utama yang saling terkait, di mana gagasan utama yang saling terkait di mana benda di tengah dan sub utama menjadi cabang-cabang dengan dihubungkan dengan yang baru. Yang kedua adalah langkah-langkah metode mapping. Bila guru hendak memanfaatkan metode mind mapping untuk mengelola informasi, guru dituntut untuk melaksanakan langkah-langkah yang disusun oleh Johan Mahmudin. Yang pertama adalah pada permulaan pembelajaran, guru mengutamakan kompetensi yang harus dikuasai oleh para siswa. Dan yang kedua, siswa diharapkan bisa menemukan solusi dari konsep soal yang diutamakan oleh guru. Dan yang ketiga, guru membuat grup kecil dengan total anggota grup masing-masing tentang materi permasalahannya yang diberikan oleh pengajar. Dan yang keempat adalah setiap grup diminta untuk menuliskan semua yang diberikan oleh pengajar. Dan yang kelima adalah hasil diskusi akan dipresentasikan oleh tiap grup dengan cara diundi. Saat presentasi siswa, guru akan menuliskan seluruh jawaban berdasarkan kriteria yang telah disusun. Dan yang keenam adalah guru dan siswa akan melakukan pengambilan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dicatat oleh guru di papan tulis. Dan bagian ketiga adalah manfaat pembelajaran mind mapping. Berikut ini saya akan menjelaskan manfaat pembelajaran mind mapping. Adalah manfaat dari model pembelajaran mind mapping. Yang pertama adalah siswa akan mendapatkan sudut pandang secara luas. Yang kedua, pembelajaran bisa mengurutkan konsep yang harus dikerjakan dan tepat bisa memilih jalur awal dan akhir dari suatu konsep yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, siswa bisa menggalang informasi pengetahuan dalam satu wadah. Dan yang keempat adalah mengembangkan problem solving skill pada siswa dengan cara brainstorming atau mengumpulkan semua ide. Dan yang kelima, mind mapping yang bagus, yang keren, bisa sangat enak untuk dibaca dan diingat untuk review kembali. Selain itu, ada juga pendapat lain dari manfaat model pembelajaran mind mapping dikutip dari Michalko, yakni yang pertama, membangkitkan seantero otak, dan yang kedua, menerbitkan akal budi dan kuatnya mental, dan yang ketiga, membangkitkan kematian fokus pada saat membahas permasalahan, dan yang keempat adalah bisa mengartikan keterkaitan informasi yang terpisah, dan yang kelima adalah bisa memberikan pandangan gambaran besar dengan rinci dan jelas, dan yang keenam adalah siswa bisa mengategorikan suatu teori satu dengan yang lain dan menganalogikannya. Dan yang keempat adalah karakteristik metode mind mapping. Pada mulanya, model pembelajaran mind mapping berasal dari sebuah penelitian para ilmuwan tentang bagaimana
cara otak mengolah dan memproses informasi pengetahuan pada awal penelitian ilmu dan beranggapan bahwa otak mengolah dan memproses informasi secara linear. B. Materi pelajaran matematika kelas 3 semester 2. Pecahan sederhana adalah bentuk paling kecil dari satuan pecahan, yaitu saat FPB dari pembilang dan penyebut sama dengan 1. Terdapat banyak cara menyederhanakan pecahan. Cara yang paling efektif adalah membagi dengan FPB antara penyebut dan pembilang. Namun cara menggunakan FPB melakukan proses perhitungan lebih lama untuk soal-soal tertentu yang menggunakan angka besar. Cara menyederhanakan pecahan dengan FPB pecahan menggunakan FPB untuk menyederhanakan pecahan merupakan cara yang tepat karena hasil yang diperoleh langsung sederhana tanpa melakukan pengulangan perhitungan. Catatan: pastikan pecahan merupakan pecahan biasa, yaitu pembilang lebih kecil dari penyebut. Contoh sederhana pecahan 28/42. Penyelesaian: menghitung FPB dari 28 dan 42. FPB merupakan faktor persekutuan besar, sehingga dihitung masing-masing faktornya. Faktor 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28. Faktor 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Jadi, FPB 28 dan 42 adalah 14. Membagi pembilang dengan penyebut dengan FPB, membagi pembilang dan penyebut dengan FPB yang dihitung sebelumnya. 28/42 sama dengan 28 bagi 14, 42 bagi 14 sama dengan 2/3. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 28/42 adalah 2/3. B. Contoh sederhana pecahan 45/72. Menghitung FPB dari 45 dan 72, FPB merupakan faktor persekutuan besar, sehingga dihitung masing-masing faktornya. Faktor 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Jadi, FPB 45 dan 72 adalah 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basi Wali dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Nurhayani. Oke, langsung saja. 2. Cara menyederhanakan pecahan dengan membagi terus-menerus. Cara menyederhanakan pecahan dengan secara terus-menerus dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mempercepat perhitungan. Teknik ini dapat dilakukan saat membagi pecahan dengan angka yang sama atau habis membagi secara terus-menerus hingga tidak ada angka lain yang dapat membaginya kecuali 1, misalnya 10/20, 15/150 dan lainnya. Pastikan pecahan merupakan pecahan biasa, yaitu pembilang lebih kecil dari penyebut. Contoh sederhanakan pecahan 45/75. 45/75 dapat dibagi 5 sama dengan 9/15. 9/15 dapat dibagi 3 sama dengan 3/5. 3 dan 5 tidak dapat dibagi dengan angka yang sama lain. Jadi bentuk sederhana 45/75 adalah 3/5. 2. Sederhanakan pecahan 18/108. Penyelesaiannya,
18 per 108 dapat dibagi 2 sama dengan 9 per 54. 9 per 54 dapat dibagi 3 sama dengan 3 per 18. 3 per 18 dapat dibagi 3 lagi sama dengan 1 per 6. 1 dan 6 tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuk sederhana 18 per 108 adalah 1 per 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ode Ilfa dengan NIM 03201058. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan datar. Bangunan datar merupakan suatu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Definisinya sendiri secara rinci ialah suatu bangunan yang memiliki bidang rata serta mempunyai 2 dimensi yakni panjang dan lebar, namun tidak mempunyai tinggi dan tebal. Rumus bangunan datar yang pertama, persegi. Persegi merupakan suatu bangunan datar 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 buah rusuk dengan memiliki ukuran sama panjang serta memiliki 4 buah sudut siku-siku. Persegi juga bisa kita sebut sebagai bangunan datar yang mempunyai sisi-sisi sama panjang serta sudut-sudut sama besar. Sifat persegi yang pertama, seluruh sisi-sisinya memiliki ukuran panjang yang sama serta seluruh sisinya berhadapan sejajar. Yang kedua, masing-masing sudut yang dimiliki adalah sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal dengan ukuran panjang yang sama-sama serta berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. Yang keempat, pada masing-masing sudutnya dibagi 2 sama besarnya oleh diagonalnya. Yang keempat, memiliki 4 buah sumbu simetri. Rumus yang ada pada persegi, rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kali S. Rumus kelilingnya yaitu K sama dengan S tambah S tambah S tambah S ataupun K sama dengan 4 kali 5. Keterangannya L itu luas, K itu keliling, dan S itu sisi. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang merupakan suatu bangunan datar 2 dimensi yang terbentuk oleh 2 pasangan rusuk yang panjang serta sejajar dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sifat bangunan datar persegi panjang yang pertama, masing-masing sisi berhadapan memiliki ukuran sama panjang dan juga sejajar. Yang kedua, seluruh sudutnya merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang serta saling berpotongan di titik pusat bangunan persegi panjang. Titik tersebut adalah membagi 2 bagian diagonal dengan ukuran sama panjang. Yang keempat, mempunyai 2 buah sumbu simetri yakni sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Rumus yang ada pada bangunan datar persegi panjang, rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan P kali 1, rumus kelilingnya yaitu K sama dengan 2 kali buka kurung P tambah 1 tutup kurung. Keterangannya L itu luas, K itu keliling, P itu panjang, dan L itu lebar. Yang ketiga, segitiga. Segitiga merupakan suatu bangunan datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 3 buah sisi yang berwujud garis lurus serta 3 buah sudut. Sehingga bangunan datar yang terbentuk dari 3 atau lebih garis lurus disebut segitiga. Sifat bangunan datar segitiga yang pertama, pada bangunan segitiga ketiga sudutnya memiliki besaran 140. Yang kedua, sifat segitiganya mempunyai 3 sisi serta 3 titik sudut. Rumus yang ada pada bangunan datar segitiga, rumus luas segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 kali A kali T. Rumus kelilingnya yaitu keliling sama dengan S tambah S tambah S atau K sama dengan A tambah B tambah C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahayu, NIM 03201040.
Saya perwakilan dari kelompok 6, kelas I, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya menjelaskan tentang kaitan model pembelajaran dengan materi kelas 3 SD semester 2. Penerapan model min mapping dalam materi pecahan sederhana dan bangun datar. Dalam pembelajaran matematika, peserta didik banyak menjadikan pembelajaran matematika menjadi momok yang menakutkan sehingga proses pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang bisa menumbuhkan rasa ketertarikan siswa dalam belajar matematika. Model pembelajaran min mapping cocok untuk diterapkan dalam pelajaran matematika. Min mapping atau pola pikiran ini merupakan model pembelajaran yang baik sekali, sebab dapat merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis, di mana catatan yang dibuat tidak hanya menggunakan teks, namun juga memanfaatkan gambar. Jika perlu memperkaya catatan dengan gambar dan warna, peta pikiran mencatat informasi seperti dilakukan otak, mirip seperti cabang-cabang pohon, untuk memudahkan mengingat poin-poin utama dalam materi pembelajaran. Contoh penerapan model min mapping pada soal bangun datar. 1. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah ini. Persegi panjang A, B, C, D di atas memiliki lebar 5 cm dan panjang 8 cm. Tentukan A. Luas persegi panjang A, B, C, D. B. Keliling persegi panjang A, B, C, D. Pembahasan. A. Luas persegi panjang A, B, C, D sama dengan panjang kali lebar sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40 cm. Jadi, luas persegi panjang sama dengan 40 cm pangkat 2. B. Keliling persegi panjang A, B, C, D sama dengan 2 dalam kurung panjang tambah lebar balas kurung sama dengan 2 buka kurung 8 tambah 5 buka kurung sama dengan 26 cm. Jadi, keliling persegi panjang sama dengan 26 cm. Contoh pecahan sederhana menggunakan model pembelajaran min mapping. 1. Bagian diarsir menunjukkan pecahan A 4/5, B 4/9, C 5/4, D 5/9. Penyelesaian. Karena ada 4 kotak yang diarsir, dari banyak kotak ada 9, maka pecahan yang dihasilkan adalah 4/9. 2. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan A 3/8, B 8/8, C 8/3, D 0/8. Penyelesaian. Karena ada 3 kotak yang diarsir dan memiliki jumlah 8 kotak, maka pecahan yang dihasilkan adalah 3/8. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 6 mengenai model pembelajaran min mapping pada materi kelas 3 SD semester 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.